sini saya akan menjelaskan materi dengan tema uang. Adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama pengertian uang, sejarah uang, jenis-jenis uang, fungsi-fungsi uang, dan manfaat uang. Yang pertama pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya begini, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan uang sudah menjadi alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa di era modern seperti sekarang. Selanjutnya sejarah uang. Awal mulanya masyarakat belum mengenal apa itu uang. Dahulu, masyarakat lebih mengenal sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Seiring berkembangnya zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru yaitu logam. Logam dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan sistem barter. Kemudian muncullah uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan uang logam pada masa itu. Di Indonesia, lembaga negara yang berhak mencetak uang adalah Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Hingga sekarang, Perum Peruri adalah lembaga BUMN satu-satunya yang berhak dan bisa memproduksi uang, baik itu logam maupun kertas. Selanjutnya jenis-jenis uang. Terdapat bermacam jenis-jenis uang yang saat ini dipakai oleh masyarakat. Yang pertama berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaganya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Uang kartal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. Sedangkan uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank umum yang mana bisa digunakan kapan saja. Yang kedua, berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi dua, yakni uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil dan cenderung tinggi, serta mudah dikenali. Uang logam pun memiliki tiga nilai, yaitu nilai intrinsik, nominal, dan real. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Uang jenis ini biasanya memiliki gambar dan cap tertentu. Yang ketiga, berdasarkan nilai. Berdasarkan nilainya, uang dikategorikan ke dalam jenis uang penuh dan uang tanda. Uang penuh dikatakan uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang sama dengan jumlah nilai dari bahan yang digunakan. Misalnya, uang tersebut adalah emas, maka jumlah nilai bahan pembuatannya harus sama dengan nilai uang emas tersebut. Nah, sedangkan uang tanda adalah uang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai bahan pembuatannya. Misalnya, pemerintah ingin membuat uang dengan nilai 100.000 dengan hanya mengeluarkan biaya 50.000. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar utama dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, fungsi uang yang pertama itu alat tukar. Utamanya, fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau medium of change. Dalam kehidupan bermasyarakat, uang menjadi alat tukar dalam transaksi pembayaran barang dan jasa tanpa melibatkan kegiatan tukar-menukar barang. Yang kedua, alat penyimpanan nilai.
Fungsi uang lainnya yaitu sebagai alat penyimpanan nilai, di mana uang bisa mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang. Jika seseorang menjual barang dan mendapatkan uang, maka uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Terus poin yang ketiga yaitu satuan hitung. Uang memiliki fungsi sebagai satuan hitung, di mana uang bisa menunjukkan nilai kekayaan. Selain itu, uang juga dapat menunjukkan berbagai nilai barang dan jasa yang diberikan serta menghitung jumlah pinjaman. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yaitu manfaat uang. Nah, selain fungsi uang di atas tadi, uang juga memiliki manfaat lainnya, yaitu sebagai pendorong aktivitas ekonomi, di mana uang menjadi patokan ukuran kekayaan seseorang. Dengan begitu, masyarakat akan terdorong untuk memiliki uang sehingga memacu terjadinya lebih banyak aktivitas ekonomi dari suatu negara. Selain itu, manfaat uang bagi perekonomian negara adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Biasanya, orang yang memiliki uang atau modal banyak cenderung akan membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut tentunya juga bisa mendorong perekonomian suatu negara.